Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Putri Pardila dari Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf. Video presentasi ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Keuangan Publik Islam dengan dosen pengampu Pak Zulkarnain MSI. Di sini saya akan membahas mengenai 4 pembahasan. Yang pertama mengenai usyur, kedua sumber-sumber pengeluaran negara dalam Islam, ketiga sumber-sumber penerimaan pajak di Indonesia, dan keempat sumber-sumber penerimaan non-pajak di Indonesia. Adapun pembahasan yang pertama yaitu mengenai usyur. Pengertian usyur. Usyur yaitu bea cukai atau pajak ekspor dan impor. Usyur adalah harta yang diambil dari hasil perdagangan ahlul zimah dan penduduk Darul Harbi yang telah melewati daerah perbatasan negara Islam sebagai hak kaum muslimin. Poin kedua itu jumlah pemungutan dan pihak pembayar usyur. Umar R.A. menentukan pedagang yang diambil usyur, di mana Syed bin Hudayr meriwayatkan bahwa Umar bin Al-Khattab mengutusnya dalam masalah usyur ke Irak dan Syam dan memerintahkannya untuk mengambil 2,5% dari kaum muslimin, 5% dari kaum zimmi, dan 10% dari kafir harbi. Barang yang terkena usyur. Usyur dipungut atas seluruh barang dagangan. Adapun jenisnya baik perhiasan, hewan, hasil pertanian, atau buah-buahan. Usyur tidak diambil dari selain barang dagangan. Usyur tidak diambil dari pakaian atau peralatan yang digunakan oleh seseorang untuk kegiatannya atau kebutuhan sehari-hari termasuk makanan. Jika ada seseorang yang mengadukan bahwa barang yang di bawahnya itu bukan untuk diperdagangkan, padahal barang tersebut untuk diperdagangkannya, maka pernyataan tersebut tidak dipercaya kecuali dengan menghadirkan bukti-bukti untuk memastikan kebenaran pengaduannya. Poin ketiga yaitu waktu pemungutan usyur. Usyur hanya dipungut 1 kali dalam setahun untuk satu jenis barang dagangan, walaupun pedagang tersebut berkali-kali melewati perbatasan dengan barang dagangannya maka asyir tidak boleh memungut lebih dari 1 kali. Dari Ibnu Ziyad bin Hudayr mengatakan bahwa bapaknya mengambil usyur dari orang Nasrani 2 kali dalam setiap tahun. Adapun pembahasan kedua mengenai sumber-sumber pengeluaran negara dalam Islam. Yang pertama, 1. Zakat. Al-Mawardi memandang zakat harus dikelola oleh pemerintah karena ia sebagai instrumen utama fiskal. Zakat sebagai sumber pendapatan negara dapat menunjang pengeluaran negara dan juga mampu mempengaruhi kebijakan ekonomi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang dikelompokkan jadi 8 asnaf, yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, rikab, garimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Kedua, penyebaran Islam. Penyebaran Islam dipersiapkan sesuai dengan aturan dan etika sesuai dengan fikih. Dampak ekonomi penyebaran Islam adalah meningkatnya AD sekaligus AS. Ketiga, pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan mendapat perhatian utama
Kebijakan ini berlanjut pada masa pemerintahan berikutnya dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 4. Pengembangan ilmu pengetahuan. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cukup besar terjadi pada waktu meletusnya Perang Khaybar. Kelima, pembangunan infrastruktur. Pada zaman Rasulullah, dibangun infrastruktur berupa sumur umum, pos, jalan raya, dan pasar. 6. Penyediaan layanan kesejahteraan sosial. Subsidi negara untuk para fuqaha dan masakin diberikan dalam jumlah besar. Adapun pembahasan yang ketiga yaitu mengenai sumber-sumber penerimaan pajak di Indonesia. 1. Pendapatan PPh. Pajak pendapatan PPh adalah pajak yang dikenakan pada individu atau badan usaha atas penghasilan dalam suatu tahun pajak. Penghasilan tersebut dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan yang lainnya. Kedua, pendapatan PPN atau pajak pertambahan nilai adalah pungutan pada transaksi jual beli barang dan jasa oleh wajib pajak yang telah menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. 3. Pendapatan bea masuk dan keluar. Berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan, bea masuk adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang impor, sedangkan bea keluar adalah pungutan negara yang dikenakan pada setiap barang ekspor. Keempat, pendapatan cukai. Cukai adalah pungutan negara terhadap barang-barang tertentu yang memiliki sifat seperti di Undang-Undang Cukai. Objek cukai sangat beragam, contohnya seperti tembakau, cerutu, dan minuman keras. Kelima, pendapatan PBB adalah pungutan wajib atas kepemilikan tanah dan bangunan. Beberapa contoh tanah yang terkena pajak di antaranya seperti sawah, tambang, kebun, dan pekarangan. Sedangkan bangunan adalah seperti mal, jalan tol, dan gedung bertingkat. Adapun beberapa contoh tanah dan bangunan yang tidak dikenai PBB adalah tempat ibadah, kuburan, dan hutang lindung. Keenam, pendapatan pajak lainnya. Pajak ini merupakan sumber-sumber pendapatan negara yang tidak termasuk dalam salah satu objek di atas dan memiliki persentase lebih kecil dibandingkan lainnya. Adapun pembahasan yang terakhir atau yang keempat yaitu mengenai sumber-sumber penerimaan non-pajak di Indonesia. Yang pertama, 1. Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah. Penerimaan dana yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah ini terbagi lagi ke dalam kedua aspek. Adapun aspek-aspeknya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebuah penerimaan dari jasa giro. Kedua, sebuah penerimaan dari sisa-sisa anggaran yang telah digunakan, seperti misalnya dari sisa anggaran pembangunan atau siap dan sisa anggaran rutin atau SIAR. Kedua, penerimaan yang berasal dari pemanfaatan SDA atau sumber daya alam, yang dimana terbagi setidaknya menjadi 3 aspek.
yaitu sebagai berikut. Yang pertama, royalti atau keuntungan yang didapatkan dari perikanan, baik yang bersumber dari air tawar maupun air laut. Kedua, keuntungan yang berasal dari bidang pertanian, perkebunan, dan juga kehutanan. Ketiga, keuntungan yang diperoleh negara dari bidang pertambangan, seperti tambang emas, batu bara, perak, dan masih banyak lagi lainnya kecuali migas. Poin ketiga yaitu penerimaan yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan negara. Adapun penerimaan negara yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan negara antara lain, yang pertama, bagian laba pemerintah yang berasal dari aktivitas pemerintah, seperti misalnya pengeluaran pemberian izin, pelayanan publik, dan masih banyak yang lainnya. Kedua, atas hasil dari penjualan saham atau surat sertifikat berharga yang dimiliki pemerintah, yakni seperti saham, kepemilikan daerah, dan saham-saham jenis lainnya. Yang ketiga, dividen, yang dimana memiliki fungsi sebagai sebuah alat pembayaran yang berupa laba atas partisipasi sebagai pemegang saham dalam perusahaan tertentu. Keempat, penerimaan atau pemasukan yang berasal dari pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Adapun jenis pelayanan pemerintah yang menjadi sumber pendapatan negara antara lain, yang pertama, pelayanan pada masyarakat di bidang pendidikan maupun non-formal. Kedua, pelayanan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat dari bidang kesehatan. Ketiga, serta juga pemberian atas hak paten, hak cipta, dan merek kepada pihak yang bersangkutan. Kelima, penerimaan dan pemasukan yang berasal didasarkan atas keputusan pengadilan, yang dimana contoh penerimaannya jenis ini antara lain, yang pertama yaitu penerimaan atau pemasukan yang diterima negara dari proses pelelangan barang. Kedua, penerimaan yang berasal dari denda atas sebuah pelanggaran yang dilakukan masyarakat. Ketiga, penerimaan dan pemasukan yang didapat dari hasil rampasan seorang penjajah saat ditertangkap oleh pihak berwajib atau polisi. Keenam, penerimaan dana hibah. Hibah merupakan sebuah hadiah yang diberikan suatu negara kepada negara lain secara cuma-cuma, atau sebuah hadiah yang didapatkan atas dasar adanya kerja sama keras dan kesuksesan yang diraihnya. Dan yang terakhir, ketujuh, penerimaan di luar pajak yang telah diatur dan tidak keluar dari perundang-undangan, yang adanya sebuah pengelolaan yang benar dan tepat dalam koridor yang benar diperlukan dalam penerimaan negara, bukan pajak. Baik, itulah tadi video presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.